Halo, welcome back to my channel. Ayo ketemu lagi bersama saya. Stop stay di YouTube my channel. Sesuai janji saya yang kemarin yang saya posting di Instagram di story ya kan. Saya mau adakan open Q&A terhadap teman-teman yang mau tanya seputar diri saya atau lain-lain sebagainya ya. Dan sekarang saya mau jawab beberapa pertanyaan yang dari kalian. Sebelum saya jawab semua, saya cuma pilih-pilih aja ya kan. Soalnya videonya saya mau bikin singkat aja dulu. Soalnya kenapa? Masih baru pulang kerja juga ya kan. Terus saya bikin video. Ih, kalian ini ya nggak kasihan kali pun sama saya kan. Saya mau jawab dulu ya pertanyaan yang kalian sudah kirim. Yang kemarin saya sudah apa di posting di Instagram. Yang pertama ini dari siapa nih? Nggak usah jawab namanya ya, nggak usah taruh namanya ya. Saya sebut langsung pertanyaan yang kalian ya. Pernah ngerasain dibenci nggak? Pernah lah ya. Soalnya kenapa? Nabi pun pernah dibenci gitu kan, apalagi kita manusia biasa. Saya bukan nabi sayang. Ya, apalagi kita manusia biasa ya. Pernah lah ya. Setiap manusia pasti pernah membenci atau dibenci. Ya, tergantung di diri kalian masing-masing. Kalau misalnya saya sih kayaknya sering dibenci deh. Tapi saya nggak pernah heroin ya. Orang mau benci kek, kan, mau nggak suka kek, atau lain sebagainya kek, I don't care ya. Saya nggak peduli ya. Kalian mau ngapa-ngapain, mau ngomongin, mau gibahin atau lain-lain sebagainya, saya nggak peduli ya. Saya nggak terlalu peduli omongan orang lain kan. Tapi kalau itu sih sudah hak masing-masing manusia yang hidup. Kalau misalnya kalian gak hidup, berarti bukan hak manusia lagi ya. Hak apa ya? Hak orang mati berarti ya. Pernah lah kan? Kalau untuk ngerasain dibenci itu setiap manusia pernah. Ya apalagi saya gitu kan. Tapi gimana di diri kitanya sendiri sih menanggapinya. Kalau misalnya kita tanggapi pas kita dibenci, saya tanggapinya dengan serius banget gitu kan, ya ujung-ujungnya stres lah ya kan. Apalagi kalian ya, apalagi saya maksudnya, apalagi saya gitu kan. Orang di luar sana aja yang udah apa namanya, yang udah banyak uang, yang udah kaya-kaya sana aja, kalau dibenci terus banyak haters di luar sana pasti stres lah ya kan, apalagi saya orang biasa gitu kan. Terus yang kedua, pendapatmu sama orang yang suka ngurusin kerjaan orang lain dan dia nggak kerja. Pendapat saya pendapat saya ya, saya nggak punya pendapat sih ya sebenarnya saya nggak punya pendapat gitu kan. Soalnya ya kembali lagi sih yang kayak tadi, hak kita masing-masing. eh Mungkin mungkin itu udah kerjanya lah ya kan. Kan dia udah kerja nih ya kan, terus kalian kerja, dia ngurusin kerjaan kalian, kan dia udah ada kerja, berarti itu kerjaannya dia ngurusin kerjaan kalian gitu kan. Jadi nggak usah ditanggapin, nggak usah dipikirin ya. Anggap aja itu angin berlalu. Udah kayak lagu aja kan ya. Anggap aja itu sudah angin berlalu gitu kan. Kalau misalnya ada teman kita nih, ada teman kita yang nggak kerja terus ngurusin kerjaan kita, ya apa ya, biarin aja gitu kan. Ya mungkin itu udah kerjaannya dia. Terus ya satu pesan saya sih buat orang kayak gitu, eh lihat dulu ke belakang, introspeksi dulu ya. Kalau misalnya kehidupan kalian sudah bagus, terus ibadah kalian sudah bagus, terus uang kalian sudah bagus, karir kalian sudah bagus, bolehlah kalau misalnya mau ngurusin kerjaan orang lain. Tapi kalau misalnya itu semua masih di bawah rata-rata, di bawah rata-rata ya, di bawah banget gitu kan. Jangan dah ya, buat pusing-pusing aja. Mending kalian ngurusin gimana ya saya mau dapat kerja, gimana ya saya mendapatkan uang, gimana ya, pokoknya gimana-gimana gitu kan. Jangan gimana ya kerjaan orang ini, gimana ya, nah, bodoh ya. Yang ketiga, hmm, kamu kalau nangis dalam kondisi apa? Nangis. Seorang Rizky kayaknya
susah nangis deh ya. Kalau saya sih orangnya sebenarnya susah nangis. Sebenarnya saya susah nangis sebenarnya. Cuman kalau misalnya saya pas ingat orang tua yang pertama ya kan. Terus kalau misalnya saya misalnya nih, saya tidak melakukan melakukan misalnya saya tidak melakukan apapun, terus misalnya saya tidak melakukan apapun yang menurut orang lain itu jahat gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang lain yang nuduh gitu kan ya, atau misalnya ada orang lain yang misalnya yang saya nggak lakuin, terus orang lain apa ya, ya kamu yang lakuin gitu kan, itu baru saya nangis. Bukan cuma nangis ya, ceguan-ceguan gitu. Tapi itu dulu ya kan, kalau sekarang nggak. Mungkin udah ya, udah tahu lah ya, udah dewasa gitu. Yang pertama tadi saya bilang apa? Kalau ingat orang tua. Yang kedua, kalau misalnya saya nggak ngelakuin apa yang orang lain tuduhkan, itu baru saya nangis. Terus yang ketiga, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya impikan itu tidak tercapai, baru itu. Itu baru. Ya, yang keempat ini apa nih? Perlu nggak sih punya teman? Apa? Perlu nggak sih punya teman? Ya perlu lah. Masa nggak perlu? Orang kita di sini hidup untuk kena apa ya? Kita ini makhluk sosial, ya perlu punya teman. Tapi itu dulu. Tapi kalau sekarang nggak ya. Teman-teman. Kalau dulu ya, kalau dulu menurut saya teman-teman itu yang bisa diajak diajak nongkrong gitu kan, yang bisa diajak jalan-jalan, dan bisa diajak dulu pokoknya dulu, bukan sekarang. Dulu teman itu yang bisa diajak nongkrong, bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak main dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, pertemanan sekarang kayaknya udah beda deh ya. Kalau saya lihat-lihat sih, ya kan? Tapi belum ada di saya. Kalau pertemanan sekarang itu yang pertama pasti memandang kamu bisa dimanfaatin gak? Bener gak sih? Yang pertama itu pertemanan sekarang kayaknya kayak gitu deh. Kamu bisa dimanfaatin gak? Kalau kamu bisa dimanfaatin, ayo kita berteman. Kalau kamu nggak bisa dimanfaatin, jangan deh berteman sama saya. Kayaknya kayak gitu deh. Kalau sekarang bertemannya. Kalau dulu beda, ya kan? Terus yang kedua, pertemanan kayak sekarang kayaknya memandang materi deh. Kalau misalnya nggak tahu lah ya, itu pendapat saya loh ya. Kalian kan nanya nih, ya kan, saya jawab. Nggak salah dong kalau saya jawab, ya kan? Memandang materi deh kalau yang sekarang, ya kan? Tapi kalau misalnya dalam tanda kutip, ya apa sih? Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya nggak penting-penting amat gitu kan, nggak usah lah punya teman. Kalau misalnya kalian ngerasa punya teman itu lebih lebih apa sih? Lebih membawa kalian lebih semangat lagi untuk bekerja, untuk mengejar karir, terus untuk dan lain sebagainya yang baik-baik, ya bertemanlah. Kalau misalnya kalian udah berteman terus merugikan kalian sendiri, nggak usah lah berteman ya. Yang berapa tadi itu? Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima, yang kamu utamakan keluarga atau pekerjaan? Yang kamu utamakan keluarga atau pekerjaan? Kalau untuk sekarang, kalau untuk saat ini, yang saya utamakan dulu itu pekerjaan. Soalnya kenapa? Kalau misalnya saya sudah utamakan pekerjaan, keluarga juga pasti terutamakan. Kalau misalnya saya sudah lalai dengan pekerjaan, ya pastilah keluarga juga dilalaikan gitu kan. Soalnya kenapa? Sekarang ini kita mau apa namanya? Kita mau utamakan keluarga, terus misalnya kita nggak punya kerja pun, kalau misalnya nih kita utamakan keluarga, kita nggak punya kerja gitu kan, ya terbengkalai lah keluarga kita, ya benar nggak sih? Kita utamakan nih antara keluarga dan pekerjaan. Kalau misalnya saya utamakan keluarga, kalau untuk sekarang, terus pekerjaan saya lalai, dilalaikan, otomatis dong keluarga saya juga terlalaikan, benar nggak sih? Kalau
Kalau misalnya saya utamakan pekerjaan gitu kan, berarti kebutuhan keluarga dan lain sebagainya terpenuhi. Berarti keluarga juga, misalnya saya utamakan pekerjaan, keluarga juga terutamakan gitu. Berarti saya utamakan yang pertama sekarang, untuk sekarang ya, masih pekerjaan ya, tapi mengikut juga untuk keluarga gitu. Yang terakhir, yang terakhir, Rizky kalau marah kayak apa? Saya belum pernah lihat saya marah. Saya kalau marah ya diem, nggak mau banyak banyak bacot ya. Ya udah, kalau misalnya ada yang nggak saya suka gitu kan, terus kalau misalnya ada yang misalnya nih kata-kata orang lain yang membuat saya tersinggung atau misalnya membuat saya marah gitu kan, ya udah saya diamin aja. Ngapain juga, kalau misalnya pun saya marah, ya saya merugikan diri saya sendiri lah, saya rugi gitu kan. Terus hubungan saya sama orang tersebut pasti juga rugi gitu kan. Makanya kalau misalnya yang kenal saya sendiri sih, kalau misalnya saya nggak suka, ya udah saya diam-diam aja, nggak mau ngebantah gitu kan. Kapan sih seorang Rizky pernah ngebantah misalnya nih, saya nggak suka nih kayak gini nih, saya nggak suka gitu-gitu, nggak pernah ya. Kalau misalnya saya nggak suka, kalau misalnya saya marah, ya udah saya diam-diam aja ya kan. Kalau misalnya dia ngerasa kalau saya marah, saya sih kalau misalnya kelihatan marahnya itu mungkin dari apa namanya, dari raut wajah gitu kan, pasti dari raut wajah itu sudah berbeda, mungkin agak cemberut gitu sih. Udah hilang pun imut saya kan gitu ya. Saya tadi udah jawab 5 pertanyaan yang kalian sudah apa namanya, kirim lewat pertanyaan yang kemarin saya posting di Instagram. Terima kasih ya kan. Dan untuk cerita, saya juga buka selain Q&A yang saya buka, nanti saya juga buka apa namanya, cerita, siapa tahu ada yang mau berbagi cerita kehidupan tentang keluarga, tentang percintaan, pekerjaan dan lain sebagainya, bisa kirim ke email rizkyjunior84@gmail.com. Nanti bisa kalian kirim ke situ. Kalau misalnya kalian mau apa namanya, dipublikasikan namanya, bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau dipublikasikan namanya juga nggak apa-apa, nanti saya samarkan namanya gitu. Dan oke lah, di ujung pertemuan pertemuan pula ya, kali pun kayak ada acara aja. Udahlah ya, udah terlalu panjang video yang saya buat ya, udah cukup. So thank you untuk yang sudah nonton sampai akhir videonya ya. Mudah-mudahan jawaban yang saya sudah jawab sekarang memuaskan teman-teman dan bisa menghibur ya, menghibur pula pun saya bilang kan. Bisa menghibur teman-teman di rumah. Jangan bosan-bosan menonton YouTube saya, jangan bosan-bosan nge-like, jangan di dislike lah ya. Kalau nonton itu sampai habis dong, kalau cuma setengah-setengah uangnya nggak masuk. Nontonnya sampai habis lu ya, jangan cuma setengah-setengah. So the next video berikutnya, bye bye.